Info terbaru setelah bencana tanah bergerak di Desa Mendala Kecamatan Sirampok, tepatnya 1 bulan setelah kejadian ada sekitar 158 kakak, dan 112 rumah yang rusak berat, jumlah ini belum dengan rumah yang retak-retak. Berikut wawancara Mimin secara lengkap dengan Bapak Kepala Desa Mendala Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Tanah bergerak ini berapa kakak Pak yang terdampak semuanya? Ini yang terdampak 158 kakak. Itu satu lokasi atau keseluruhan? Itu keseluruhan. Ini dari 4 dukuh. Oh, dukuh apa saja Pak? Dukuh Kerajaan, Karanganyar, dan juga dukuh Babakan dan Cupang Bungur. Yang paling terparah di dukuh mana itu? Saya kira ketika kondisi rumah ya kita parah semua. Cuman ini 2 dukuh yang habis. Jelasnya ada 2 dukuh. Berarti semuanya itu rusak habis? Ya, artinya rusak ataupun tidak itu sudah dianggap rusak. Karena satu pondasinya sudah rusak semuanya. Oh. Bentuk rumah ada yang masih utuh, tapi pondasinya rusak, otomatis tidak bisa dihuni kembali. Itu di dukuh apa aja Pak? Itu dukuh Babakan dan Cupang Bungur. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi itu hanya sebagian. Di dukuh Karanganyar ini yang roboh itu ada 4 rumah, yang terancam itu 15, dan juga di dukuh Kerajaan itu 32. Ke waktu kejadian itu malam atau siang atau pagi? Ya, awal kejadian itu menurut warga itu mulai jam 2 malam di Dukuh Kerajaan itu terjadi kayak gempa bumi. Letak-letak gitu suara atau? Ya seperti itulah. Itu berarti pas malamnya ya? Malam Kamis? Ya, berarti malam Kamis, malam 17 atau 17 pagi. Malamnya berarti sudah ada pergerakan tanah. Jam 2 malam. Oh, jam 2 malam. Pagi. Iya. Jam 2 pagi sudah ada pergerakan tanah. Begitu itu di Dukuh Kerajaan. Oh. Tapi di dukuh 3 dukuh lainnya itu belum ada. Terasa jam 3 pagi. Emang itu posisinya 4 dukuh itu berdekatan atau jauh-jauh? Kalau kita lihat peta itu ya jauh-jauh sih. Oh. Ini kan yang terdampak itu hampir kurang lebih kan 80 hektar. Dari semua 4 lokasi semua itu? Lahan pertanian sampai dengan pemukiman itu 80 hektar. Yang 4 dukuh itu? Selama ini Pak, bantuan dari pemerintah ataupun dari sukarelawan apa sudah memenuhi ya cukup atau tidak itu? Ya, sementara ini untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, pemerintahan provinsi pun saya kira cukup untuk saat ini, dan juga dari relawan yang lain ya cukup untuk saat ini. Tapi kita juga belum menghitung untuk kekuatan berapa hari atau bulannya itu. Saya terdengar tadi dengar info Pak, untuk seperti kayak makanan-makanan itu ada yang sudah, mohon maaf, itu sudah basi ataupun karena expirednya itu saya sudah dengar juga. Apakah itu memang betul atau tidak? Itu betul adanya, karena kami juga bekerja sama dengan tim yang ada di sini, dibawa oleh BPBD dan juga PMI dan lain sebagainya. Ini kita juga termasuknya manajemen terkait dengan bantuan yang ada. Itu barang-barang yang instan itu kan itu ada expirednya juga. Otomatis itu kemarin sudah kami dengan berita acara pemusnahan. Ya, jangan sampai dikonsumsi. Betul. Kalau memang ada donatur lagi yang memang pengen memberikan ataupun menyumbangkan, itu kira-kira yang dibutuhkannya apa Pak itu? Yang memang mungkin bisa jangka panjang begitu ya? Ya, kalau sementara ini terkait dengan logistik itu kita cukup lah untuk 1-2 minggu. Artinya kita juga ketakutan ketika logistik itu bentuknya makanan instan, itu takut dengan kadaluarsa ataupun expired juga. Ini kita juga lagi fokusnya ke peralihan dari Untara ke Untap, dari hunian sementara ke hunian tetap. Oh, itu berarti kita butuh anggaran sangat besar juga. Artinya yang kita butuhkan itu adalah sekitar berbentuk uang, berarti uang. Artinya itu digunakan satunya untuk peralihan, keduanya untuk pengangkatan ekonomi dari awal lagi. Berarti artinya kalau memang ada relawan ataupun para dermawan itu sebaiknya mungkin berbentuk uang begitu Pak ya? Dan juga uang itu kan donasi yang ada pun kita jadikan satu di dalam rekening. Oh iya. Itu rekening kelompok masyarakat. Oh. Itu
terdiri dari ketuanya juga tokoh masyarakat, bendaranya juga tokoh masyarakat yang terdampak. Berarti yang langsung masyarakat yang mengelola begitu ya. Oke, nanti boleh minta rekeningnya Pak ya. Barangkali nanti dari teman-teman subscriber ada yang membantu. Yang penting yang sekarang berarti yang dibutuhkan itu adalah seperti uang Pak ya. Artinya untuk pembuatan rumah hunian ya. Ya, dan itu sementara dulu ya. Untuk jangka panjangnya apakah ada seperti relokasi untuk dua duku ini yang terdampak atau sementara di hunian dulu? Ya, ini sementara ini kan kita lagi pengajuan terkait dengan bantuan melalui BPBD dan BNPB itu terkait dengan hunian tetap. Itu kan kami dari pemerintahan Kabupaten Brebes itu kan yang namanya bantuan butuh proses juga. Betul Pak. Dan juga butuh waktu. Ya. Dan juga terakhir pembangunan rumah itu tidak sekejap langsung jadi. Ada proses tentunya. Ada proses yang harus dilakukannya juga. Betul dan sekali. juga kita kemarin juga menunggu kajian dari Badan Geologi dan SDM Provinsi juga. Penentuan letak tanahnya begitu. Yang ditunjuk untuk menjadi relokasi itu. Itu sementara yang di belakang itu berarti untuk kalau di tanah kas desa di depan Balai Desa Mendela itu adalah hunian sementara. Ini yang dibantu dari Kabupaten Brebes melalui BPBD. Ini alhamdulillah ini sangat cepat sekali juga ini gerakan, walaupun ini gerakannya Ibu Bupati perempuan. Awatap ya. Ini alhamdulillah. Oke, iya. Penting beres begitu Pak ya. Oh ya, kembali ke ini Pak, ke lokasi yang tadi terdampak. Dari 4 desa itu perkiraan 4 duku itu perkiraan ada berapa bangunan yang memang sudah tidak bisa yang roboh. Kita anggap roboh. Yang nggak roboh. Itu adalah 120 rumah. Yang rusak parah lah roboh. Yang hanya rusak ringan itu kemarin ada tambahan itu sekitar 15 rumah. Itu tambahan di RT 3 RW 4 Duku Karanganyar. RW 4 Duku Karanganyar. Itu tambahan. Waktunya berarti berbeda dengan yang tanggal 17 itu? Berbeda, karena tanggal 17 itu saya kira ya baru beberapa rumah. Oh, berarti tidak serta-merta tanggal 17 itu langsung terdampak semua? Kita juga dengan BPBD yang stand di sini, setiap hari ada updating data. Ketika tanggal 17 sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal yang akhir bulan itu, di bulan April. April ya? Iya, April. Itu sudah sampai 120 itu. Berarti data-data yang sudah masuk ini artinya setiap saat bisa lebih bertambah lagi Pak ya? Ya mudah-mudahan ini. Iya maksudnya ya hitungannya kan ya. Syukur-syukur ini terakhir Pak ya? Iya, kalau saya berdoanya ya inilah yang terakhir. Karena kita sudah mengunci bahwa bantuan itu adanya untuk data yang terbaru ini. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak kepala desa ya. Iya. Proses saya benar. Iya. Sabar ya Pak. Insya Allah lah. Kami harus sabar dulu. Iya. Ada kata-kata Pak terakhir Pak untuk warga khusus Bapak Mendala. Iya. Saya sering berpesan dengan masyarakat kami dengan adanya bencana ini. Kami harapkan ya satu, bukan hanya musibah yang kita jadikan ini, mudah-mudahan ini jalan Allah untuk kedepannya lebih baik lagi. Satunya untuk mengangkat derajat mereka juga. Keduanya satu untuk menata kehidupannya lebih baik. Satunya dengan lingkungannya lebih baik lagi. Dan yang terakhir juga ya ini mudah-mudahan menjadi yang namanya masyarakat itu terangkat ekonominya lebih baik lagi. Amin. Itu yang kami sampaikan ke masyarakat kami. Terima kasih Pak waktunya.